Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajri Farm untuk seluruh makhluk bumi. Apa kabar kawan semuanya? Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan dari salah seorang subscriber saya yang menanyakan tentang pohon obesum, yang mana pertanyaannya adalah, setelah pohon dipotong, cabang ini dipotong, tapi tidak mau mengeluarkan cabang lebih dari satu. Padahal keadaan pohon dalam keadaan subur. Jadi gini kak. Jadi kalau seperti pernyataan kakak, pohon dalam keadaan subur. Untuk adenium kita tidak bisa memastikan. Misal kakak mengatakan subur, dengan penglihatan kakak, adenium kakak punya itu misalnya mempunyai daun yang rimbun. Jadi untuk adenium tidak bisa kita katakan bahwa adenium yang berdaun rimbun itu dia dalam keadaan subur. Jadi maaf, di sini bukan saya menggurui kakak ataupun menggurui kawan-kawan semuanya. Kita hanya berbicara tentang pengalaman saya di sini. Jadi pada adenium, misalkan kita mempunyai adenium daun subur, daun di atas subur belum tentu dia mempunyai bonggol di dalam yang sehat. Jadi adenium tetap bisa mengeluarkan daun yang subur, tapi di bawah bonggol terkadang bermasalah, sudah terkena busuk, tapi dia belum menjalar ke atas. Sementara untuk dia mensuplai makanan ke atas untuk menghijaukan daun ini, dia tetap masih sanggup menyuplai makanan untuk menghijaukan daun ini. Jadi kakak mungkin pada saat adenium kakak potong, jadi mungkin maaf, kakak tidak periksa bonggol di dalam adenium ini, di dalam wadah ini. Bisa saja bonggol tidak dalam keadaan sehat, lalu kakak potong adenium ini dengan harapan memiliki cabang lebih dari satu, dua ataupun tiga cabang nantinya. Tapi permasalahannya, jangankan satu dua cabang, dan tidak ada cabang satupun keluar setelah dipotong. Dan itu kejadian dari pemotongan sampai saat ini sudah sebulan. Jadi setelah dipotong, tidak adanya keluar cabang baru. Jadi ada kemungkinannya adanya masalah di dalam bonggol ataupun wadah yang digunakan. Jadi untuk usaha yang kakak lakukan agar dia bisa bercabang, yang pertama kakak harus periksa medianya dulu, akarnya dulu, bagaimana keadaan akar bonggol adenium kakak. Mungkin untuk di dalam bonggol yang di dalam kita tidak bisa periksa dengan jelas, tapi secara misal kita tekan begini, kalau memang bonggol ukuran kecil, dengan kita tekan begini biasanya nggak jauh dari pangkal ini bonggol ke dalam, dia tidak jauh. Dia memang kalau sudah bermasalah di dalam, kita tekan begini, nampak dia memang pohon sudah agak kisut. Apabila memang sudah kisut berarti itu jangan. Apabila memang sudah kisut berarti kalau kita potong cabang adenium, kita harapannya mempunyai cabang yang lebih, itu saya rasa sangat susah kak, karena memang untuk dia transfer makanan dari bawah ini sudah terganggu. Sama halnya seperti adenium besar yang kita copot juga, kita cabut, dia juga bisa mengeluarkan daun yang subur tanpa media di potnya. Dia juga bisa mensuplai makanan ke daun walaupun tanpa media. Itu apabila dia pohon dalam keadaan sehat, karena dia cukup stok makanan di bonggol dan di batangnya. Tapi kalau pohon yang kecil, sangat susah bagi adenium untuk mensuplai makanan unsur hara dari dalam tanah, suplai ke atas
untuk dia melakukan fotosintesis ataupun untuk dia bisa berkembang. Yang kedua, jadi saya tanyakan apakah ukuran bonggol, ukuran adenium kakak di sini ukuran semana, saya tanyain. Jadi menurut pernyataan si kakak, ukuran adenium memiliki cabang yang kecil. Jadi ini kan adenium bermacam-macam varietas, bermacam-macam ID. Ada ID yang cepat bergerak, cepat pertumbuhannya, ada juga yang lambat. Setelah itu kita harus melihat ukuran dari pohon tersebut, ukuran dari entres tersebut. Apabila memang dia memiliki entres yang kecil, ini kalau misal kita potong, itu sangat susah menghasilkan cabang lainnya, dia bertunas di pohon ini. Apabila dia memang dalam keadaan kecil, itu pohon dalam keadaan sehat, apalagi pohon dalam keadaan sakit, itu memang sangat susah dia untuk menghasilkan cabang yang baru. Tapi kalau memang, saya di sini bukan kita katakan tidak bisa bercabang dua, bisa, tapi peluang pohon kecil agak susah dia untuk menghasilkan cabang yang lebih dari satu pada saat kita potong. Lalu kalau misalnya pohon ukuran segini, ukuran sejari kelingking, ini lebih besar peluang kita untuk menghasilkan cabang yang baru setelah pemotongan. Lalu apa usaha kita, usaha kakak yang dapat lakukan sekarang? Jadi ini solusi dari saya dan semoga bisa bermanfaat. Jadi pertama yang kakak lakukan adalah cek media dulu kak. Cek media, apabila memang media terlalu lembab ataupun bonggol terbusuk, jadi pohon harus dicabut kak. Pohon dicabut berarti adanya gangguan media di dalam adenium kita. Setelah itu, kalau memang ada terjadinya pembusukan di adenium, makanya di situ kita harus mengobatinya. Kita harus potong bekas luka, kita obati dan kita kering anginkan. Lalu bagaimana jika tidak adanya kendala di pohon adenium kakak? Misalnya kita cek bonggol sehat, perakaran aktif dan cabang aktif, maka itu tidak perlu dibongkar media tanamnya kak. Jadi cukup misalnya kakak punya pohon ini, cukup ditambahkan NPK kak. Jadi kakak bisa berikan NPK Mutiara, NPK dengan produk apapun, jadi bisa diberikan di pinggir pohon. Ini maaf kabut-kabut di sini. Jadi bisa diberikan di samping pohon. Jadi ukuran dosis NPK ini kurang lebih, kalau ukuran pot segini bisa kita berikan kurang lebih setengah sendok makan. Satu sendok makan, sendok teh. Jadi ukuran kok butiran kita bisa berikan, letakkan di sini. Bisa kita berikan sistem tabur untuk pohon adenium tersebut kak. Jadi setelah ini langsung kakak siram agar pupuk bisa meresap ke dalam wadah adenium kakak. Atau dengan sistem bisa juga kita buat lubang di pinggir pohon. Bisa juga kita letakkan adenium, kita letakkan pupuk di dalam wadah ini, lalu kita tutup. Tapi kalau kita melakukan sistem tugal ataupun sistem tanam begini, lebih baik kita cek dulu, jangan sampai akar adenium ini ada yang di atas, lalu sudah kita bongkar, kita letakkan dia kena akar adenium. Itu bisa menyebabkan adenium kita mati nantinya. Jadi setelah itu, setelah beri pupuk, kakak bisa letakkan langsung di tempat yang panas. Jadi ada kemungkinan, saya tidak tahu posisi adenium kakak di mana, apa di tempat teduh ataupun tempat panas. Tapi kalau memang posisi dia tidak kena panas sama sekali ataupun dia kurang panas, jangan diletakkan langsung di panas matahari. Jadi bisa kakak lakukan secara bertahap. Ataupun sistem pupuk ini bisa kakak berikan dengan sistem kocor. Dengan kocor berarti pupuk dilarutkan ke dalam air. Jadi pupuk kami di sini menggunakan tidak pupuk mutiara,
kami gunakan ini NPK Rusia. Untuk lebih bagus mana mutiara dengan Rusia, saya rasa tidak adanya perbedaan jauh NPK ini. Dia sama-sama memiliki unsur. Untuk NPK mutiara dia 16 16 16, yaitu 16N P16K16. Tapi kalau memang setelah kakak lakukan ini, kalau memang ada cabang yang bekas kakak potong tadi tidak mau tumbuh cabang, itu bisa kakak lakukan pemotongan lagi. Dan misalnya pohon mempunyai interest yang ukuran ini semana nih, 10 8 cm lah kita bilang, Kak. Misal kakak potong di sini 8 cm, kemarin kakak pernah potong di sini. Jadi kakak bisa potong lagi dengan ukuran lebih pendek lagi. Kakak bisa potong di sini. Bisa motong di sini dan letakkan di tempat panas, dan kakak tunggu selama kurang lebih 2 atau 3 minggu. Kalau dia memang dia memiliki perakaran yang sehat, insya Allah dia akan keluar tunas yang baru nantinya. Apa itu 1 ataupun 2. Karena masalah di kakak tidak keluar tunas 1 pun. Makanya menurut penerawangan ataupun menurut pemikiran saya, itu bukan bermasalah di entres pohon ataupun nutrisi pohon, tapi menurut analisa saya itu adanya gangguan di perakaran ataupun di bonggol Ponodium kakak. Sebaiknya segera diperiksa, Kak. Lalu bagaimana kita misal ini adenium kecil, kita juga mempunyai adenium yang ukuran lumayan besar. Ini lebih kurang sejari kelingking, kurang lebih diameter berapa nih, kurang lebih 1 cm, nggak sampai lah. Jadi misal kita mempunyai adenium, kita ingin buat dia bercabang lebih dari 1. Ini mempunyai cabang yang tunggal. Jadi kita lakukan treatment tertentu dengan harapan nanti adenium bisa memiliki cabang lebih dari 1. Bisa memiliki cabang 2 atau 3 cabang nantinya. Jadi usaha kita lakukan sama seperti yang kita sampelkan, kita contohkan pada pohon ini. Kita bisa memberikan pupuk NPK Mutiara ataupun NPK apapun, bermerek apapun, selama dia memiliki unsur N, P, dan K, itu berarti bisa kita gunakan untuk pohon adenium. Jadi bisa kita berikan, kalau memang pohon agak besar, bisa kita berikan kurang lebih 1 sendok makan, kita letakkan di pinggiran pohon adenium kita. Tapi harus kita pastikan dulu memang pohon adenium kita dalam keadaan yang sehat tentunya. Setelah kita berikan pupuk, ini pupuk kembali lagi bisa dilakukan sistem tabur, bisa juga kita lakukan pemberian sistem kocor, yaitu pupuk NPK ini kita larutkan dalam air dan kita siram ke media tanam kita. Setelah kita siram, kita tunggu kurang lebih 1 minggu. Seperti pupuk NPK ini, dia sifatnya fast release, dia cepat bekerja, dia langsung memberikan efek dari penggunaan pupuk ini. Dalam ukuran waktu seminggu biasanya dia sudah memberikan dampak dari penggunaan NPK ini. Dia akan mengeluarkan daun yang lebih hijau nantinya. Jadi pada saat dia sedang subur-suburnya, maka disitulah kita potong dia. Kita langsung memotong. Kalau kita potong di sini mungkin tidak bisa dia bercabang banyak, tapi lebih besar peluang kita untuk memperoleh cabang yang banyak. Kita potong di bawah, di areal yang lebih di bawah ini. Jadi bisa kita potong langsung pohon ini, langsung kita potong. Lalu ini bisa kita pakai untuk sambungan pohon lainnya apabila memang dipakai untuk kita gunakan entres untuk pohon lainnya. Lalu pohon, kalau memang ada diten ataupun fungisida apapun, bisa kita oleskan pada bagian bekas potongan ini dengan tujuan dia tidak busuk apabila kena air nantinya. Jadi dengan kita berikan fungisida, dia bisa kering dan tidak menyebabkan busuk di kemudian hari.
Izin saya jadi mungkin video ini bisa membantu kakak, semoga bisa menjawab pertanyaan dari kakak dan bisa memberi solusi kepada kakak. Jadi langkah-langkah yang saya berikan tadi bisa coba kakak tempuh dulu, kakak lakukan apa-apa yang telah saya katakan tadi. Namun apabila memang tidak berhasil, kakak bisa konsultasi ataupun chat ataupun berkomentar di YouTube saya lagi nantinya. Jadi pada sebenarnya kalau memang kita ngomong percabangan, untuk pohon Adenium obesum yang ukuran begini, kalau dia mempunyai hara yang cukup, dia mempunyai unsur hara yang cukup di dalam wadah, tanpa kita beri NPK pun sebenarnya dia akan mengeluarkan cabang lebih dari satu pada saat kita potong. Cuman untuk lebih kita meyakinkan, kita beri NPK mutiara ini agar lebih pasti, insya Allah dia akan tetap bercabang lebih dari satu nantinya. Tapi kalau pohon kecil begini, dia belum tentu bisa mengeluarkan cabang lebih dari satu. Paling setelah kita potong dia mengeluarkan hanya satu tunas cabang saja nantinya. Oke, saya rasa cukup sekian kak, ataupun kawan-kawan lain. Semoga jawaban saya ini bisa membantu pertanyaan dari si kakak. Semoga adenium kakak bisa sehat lagi nantinya, bisa subur dan bisa berbunga dengan indah nantinya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf di sini kami tidak menggurui, kami hanya coba sharing pengalaman kami di lapangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fajri Farm. Terima kasih.